Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada tutorial tentang hasil lanjutan yang beberapa tutorial sebelumnya. Kita masih berada di tema atau pokok bahasan termodinamika. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang usaha yang dilakukan oleh gas, ya, usaha yang dilakukan oleh gas pada proses isotermis, ya, pada proses isotermal. Nah, kita coba lihat ilustrasi berikut, ya. Jadi kalau misalkan ini sistem, ya, sistem tadi seperti di awal kita selalu memakai ilustrasi yang seperti ini. Jadi ketika ini sistem dikenai usaha dari luar, gitu ya, sistem dikenai usaha dari luar, maka gas yang ada di dalam sistem itu, dalam tabung itu nantinya akan mengalami perubahan suhu yang pasti seperti itu, karena ini ditekan, ya, dengan gaya tertentu atau dengan tekanan tertentu sehingga volumenya berubah. Jelas ini volumenya jelas berubah dari volume 1, ini volume tinggi, ke volume rendah. Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian maka kita bisa katakan bahwa kenapa ini dikatakan sebagai proses isotermis, itu suhu yang terjadi akibat adanya perubahan volume, mungkin yang ada di sini ini, itu pada akhirnya oleh gas itu gasnya, maksudnya gas itu ini berinteraksi dengan tabungnya, dengan dinding tabung, sehingga pada akhirnya akan terjadi kesetimbangan. Ya, disitulah suhu dipertahankan tetap gitu. Nah, suhunya dipertahankan tetap. Nah, dengan demikian kalau misalkan kita kembangkan nanti pada grafik hubungan antara tekanan, ya, grafik hubungan antara tekanan dan volume, kita peroleh seperti ini. Nah, coba kita mainkan juga. Nah, seperti ini. Jadi kalau volume 1 itu berada pada posisi yang sini, ini kan nilainya besar. Ya, di volume V1 itu nilainya besar di sini nih. Nah, sedangkan V2 ini nilainya lebih kecil. Ya, ini V1, V2. V2 ini nilainya lebih kecil, tetapi tekanannya lebih besar, kan gitu ya. Di awal itu tekanannya segini, lalu ditekan ke bawah, kan tekanannya lebih besar. Tapi volumenya yang kedua ini lebih kecil. Nah, seperti itu. Nah, seperti di awal kita sudah punya rumusan bagaimana kondisi tekanan gas yang ada di sini itu berkiblat pada rumusan PV-nRT yang sudah pernah kita pahami sebelumnya, yaitu PV-nRT, sudah. Nah, akhirnya kalau misalkan nanti kita coba lihat bisa bicara apa dari grafik ini. Ini intinya bahwa kalau ini proses dipertahankan pada suhu tetap, artinya proses isotermal, berarti nRT yang ada di sini, ya. Ini ada jumlah mol, ada konstanta gas umum, kemudian di sini suhu dalam satuan Kelvin yang dipertahankan tetap. Maka ketiga besaran fisis ini konstan gitu. Nah, sehingga ini konstan. Dengan demikian, maka P itu bisa dikatakan sebanding dengan 1/V. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana grafik antara P dengan V kalau perbandingannya adalah P 1/V gitu. Otomatis kita tahu bahwa grafiknya adalah grafik asimptotik seperti ini. Ini grafik asimptot. Nah, gitu ya. Nah, terus lantas bagaimana dengan usaha? Ya, usaha yang dilakukan oleh gas atau usaha yang diterima oleh gas gitu pada proses isotermal ini. Nah, lihat aja grafiknya ini. Nah, bagaimana cara mengetahui berapa usahanya? Tentunya diketahui dengan cara mencari luasan grafik yang ada di bawah kurva. Itu ya, grafik yang ada di bawah kurva ini. Nah, kalau grafiknya seperti ini asimptotik, gimana cara mencari luasannya? Tentunya di matematis sudah dibahas, cara yang tepat adalah dengan menggunakan integral. Kan gitu kan ya. Nah, pakai integral. Nah, pakai seperti ini. Sehingga W, yaitu luasan di bawah kurva, itu kita tulis minus. Kenapa minus? Karena sistem dikenai usaha. Itu tadi ya. Sistem dikenai usaha. Nah, integral mulai dari V1 sampai V2 dari P dV. Ya, dari P delta V. Bukankah di awal kita sudah punya rumusan bahwa W itu sama dengan P delta V. Nah, kalau kita munculkan dalam matematis integrasinya, dv-nya dalam integrasi, maka jadi P dV gitu. Oke, seperti ini. Nah, ini minusnya saya turun ke sana, ini tetap. Nah, P-nya kita ganti dengan nRT per V. Itu ya. Ininya kita ganti nRT per V. Nah,
NRT ini adalah suatu konstanta, maka bisa keluar dari tanda integrasi. Ini boleh kita keluarkan sana. Oke, gitu ya. Ini keluar dari tanda integrasi. Nah, jadi seperti ini. Minus NRT. Integralnya tetap seper V dV. Nah, hasil integral dari seper V dV itu adalah ln. Ya, ln V. Nah, gitu. Jadi ini tetap kita kalikan dengan ln V. Nah, jadinya seperti ini. Batas atas kita kurangkan dengan batas bawah. Ln V2 kita kurangi dengan ln V1. Nah, di matematis, ya secara matematis pengurangan logaritma seperti ini itu bisa kita ganti menjadi tanda bagi. Nah, seperti ini jadinya ln V2 per V1 itu sama dengan ln V2 min ln V1. Nah, seperti inilah usaha yang dikenakan pada sistem, atau sistem dikenai usaha. Nah, sedangkan kalau misalkan sistem itu melakukan usaha atau usaha yang dilakukan oleh sistem atau gas itu dirumuskan berubah tanda menjadi positif. Nah, gitu berarti sistem melakukan usaha. Sama rumusannya seperti ini. Oke, saya punya contoh soal. Nah, saya punya contoh soal seperti ini. Kerja yang dilakukan atau yang dibutuhkan untuk menekan 160 gram oksigen. Jadi misalkan di sini tadi ada oksigen dengan massa 160 gram gitu ya. Secara isotermis pada suhu sekian, adalah suhu kamar, hingga volumenya menjadi 0,1. Nah, berarti ini ada perubahan volume. Ya, perubahan volume. Volume yang kedua itu adalah 0,1 volume awal. Nah, berarti kan lebih kecil dari volume awal. Berarti dilakukan usaha dari luar. Ya, diperlukan usaha dari luar. Artinya apa? Ada kerja yang dibutuhkan untuk merubah sistem itu. Nah, sehingga volumenya sekian, diketahui berat molekul dari oksigen adalah 32 dan ln 0,1 minus 2,3. Caranya tetap seperti ini. Baik diketahui, udah ya. Ada massa oksigen 160 gram. Nah, seperti ini. Kemudian suhu gas, ya suhu gas ini pada suhu kamar 27 kita jadikan Kelvin karena standarnya adalah dalam T besar, yaitu satuannya adalah Kelvin tambah 273 ya. Nah, ini 27 tambah 273 adalah 300 Kelvin, gitu. Nah, terus volumenya V2 adalah 0,1 V1. Nah, yang ditanyakan adalah kerjanya, gitu. Kerjanya berapa yang diperlukan untuk merubah kondisi seperti ini. Oke. Kita tahu rumusan. Nah, ini ya. Jadi NRT ln V2 per V1 kan gitu ya, ln V2 ya per V1. Oke, kita pakai ini. Nah, W ini sama jumlah molnya adalah gram, itu massa dibagi dengan berat molekulnya. Ini ada 160 ya, 160. Massanya tadi 160 dibagi berat molekulnya adalah 32. Oke, ini sepadan dengan dengan satuannya sudah cocok ya dalam satuan gram. Dikali R-nya 8,32, 8,314 ya, gitu, atau 8,32 boleh. Ini joule per mol per Kelvin, kemudian ini suhunya jadi dikali dengan 300 Kelvin, masih dikalikan dengan ln. Kondisinya adalah V2 itu adalah 0,1 V1, sehingga V1-nya kita coret kayak gini. Oke, nah, jadi W-nya berapa? Coba kita masukkan. Oke, ya gitu. Oke, ketemunya sekian ini. Kalau kita ketahui bahwa ln 0,1 adalah minus 2,3. Oke, begitu. Nah, berarti ini ketemulah W-nya negatif. Oke, W-nya negatif kan berarti diperlukan usaha dari luar untuk merubah sistem itu dari volume awal menjadi volume akhiran seperti ini. Oke, cukup jelas saya kira, dan silahkan diulang-ulang kembali ya, karena ini memang perlu pemahaman lebih dalam lagi begitu. Oke, tetap semangat ya, tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.